Di tengah ketidakpastian ekonomi seperti saat ini, banyak orang yang memilih untuk menginvestasikan hartanya untuk masa depan. Dan jenis instrumen investasi ini pun beragam, mulai dari saham, emas, mata uang asing, hingga kripto. Namun sayangnya ini tidak dibarengi dengan literasi keuangan yang baik, sehingga masih banyak orang yang tergiur dan terjerumus modus investasi bodong. Data dari OJK sendiri mencatat dari tahun 2017 hingga tahun 2023, nilai kerugian akibat investasi bodong ini mencapai 139,67 triliun rupiah. Dan munculnya investor-investor baru inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk meraup keuntungan dengan modus yang bermacam-macam. Mulai dari ajakan untuk belajar saham hingga janji mendapatkan untung dalam jumlah besar. Tidak bisa dimungkiri, kini media sosial menjadi sarana menyebarkan informasi yang tercepat. Saat ini tercatat lebih dari 190 juta orang di Indonesia aktif bermedia sosial. Ceruk inilah yang dimanfaatkan oleh sindikat tipu-tipu untuk menebar jaring penipuan investasi. Patroli Siber mendata, kasus penipuan online yang dilaporkan masyarakat ke polisi jumlahnya mendekati 14.500 laporan. Penipuan investasi termasuk di dalamnya. Sebut saja Budi adalah salah satu korban penawaran investasi di media sosial. Bermula dari rasa penasaran belajar investasi saham, akhirnya ia terjerat sindikat penipuan Morgan Asset. Budi dimasukkan ke sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan ratusan orang. Awalnya Budi hanya diminta memberikan rating dalam sebuah kompetisi saham dan diberikan imbalan. Hingga akhirnya ditawari memberi saham dari India, ia pun nekat berinvestasi hingga puluhan juta rupiah. Kita disuruh praktek trading kecil-kecilan dengan modal seperti itu. Dimodalin 500.000. Nah, kemudian ada satu praktek trading ya. Nah, di dalam grup itu banyak yang bermain besar-besaran seperti itu. Nah, dengan modal yang sudah diberikan 500.000, saya mencoba untuk trading kecil-kecilan. Ada dua cara yang dia pakai, yaitu dengan menambah IPO yang menjadi target mereka, kurangannya berapa. Jika itu tidak terlaksana, maka uang kita ke pending. Dan kedua, kalau kita mengikuti IPO dia secara bergulung-gulung, maka ketika kita minta dana kita, maka dia akan minta bayar pajak seperti itu. Ya seperti itu. Tapi begitu dibayar, dana masih tetap tidak dicairkan. Belakangan Budi meyakini ratusan anggota dalam grup WhatsApp-nya saat itu adalah komplotan sindikat. Bersama dengan 27 orang korban lainnya, Budi akhirnya melaporkan kasusnya dengan jumlah kerugian mencapai 7,39 miliar rupiah. Namun hingga kini, laporannya belum membuahkan hasil. Misalnya ada 150 atau 160 orang di dalam satu WA group, itu boleh dikatakan 98% itu adalah penipu semua, orang-orang mereka semua. Mereka menargetkan mungkin 1-2 orang saja korbannya. Target korban itu 1 orang atau lebih, atau beberapa gitu. Nah, tidak banyak, tapi di dalam grup itu isinya adalah orang-orang penipu. Ya, kami memang sudah melakukan berbagai macam cara, dan sudah melapor banyak. Bahkan kepada pembesar-pembesar negeri seperti ini. Kami berharap dengan menceritakan kisah kami bahwa kami mengalami kerugian begitu besar, bahwa kami terlilit utang, menjual aset seperti itu, bahkan juga bahkan rumah tangga kami pun juga banyak yang kacau, jadi tidak harmonis di dalam rumah tangga seperti itu. Dan seperti saya kehilangan dana pensiun saya seperti itu. Otoritas Jasa Keuangan pun tidak menutup mata, masih marak kasus penipuan investasi bodong. Edukasi masyarakat menjadi kunci, terhindar jadi korban penipuan investasi. Kadang-kadang sudah diingatkan ya, tetapi karena ada dorongan psikologi seperti pengen dapat untung cepat, pengen dapat untung yang besar ya, walaupun nggak make sense gitu ya. Nah seperti ini yang banyak kemudian membuat masyarakat masih aja kena investasi-investasi bodong seperti ini.
Nah, seluruh dorongan psikologis ini semakin diperburuk ya karena memang masyarakat juga di sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik ya mengenai bagaimana sih investasi yang benar itu seperti apa, terus kemudian risikonya, karakteristiknya dan lain-lain. Perkembangan industri aset kripto di Indonesia memang cukup pesat. Di tahun 2024, transaksinya mencapai 650,61 triliun rupiah, naik 4 kali lipat dibanding tahun 2023. Dan yang luar biasa lagi, investor kripto Indonesia bahkan tercatat masuk 10 besar dunia. Perputaran uang jumbo inilah yang diincar para sindikat penipuan. Korban investasi bodong terus berjatuhan tanpa pandang bulu. Lemahnya pengawasan membuat masyarakat semakin rentan menjadi target tikus-tikus investasi. Masyarakat ini banyak terjebak karena memang banyak iklan di media sosial. Kadang-kadang tiba-tiba kita lagi media sosial, YouTube, iklannya itu yang ilegal-ilegal gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.